I just had to let you know you're Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Karunia. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Wasil Kediri. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita dengan subbab mengenal teks berita, mengidentifikasi unsur-unsurnya dan menelisik berita palsu. Akan tetapi, sebelum masuk materi, di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik, kita langsung masuk materi saja ya. Yang pertama, ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menjelaskan atau melaporkan suatu kejadian peristiwa dan informasi yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kemudian ada unsur teks berita. Teks berita terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, judul berita, teras berita, dan isi berita. Pada judul berita, menggambarkan isi pokok dan menarik perhatian pembaca. Jadi, penulis berita harus benar-benar lihai dalam membuat judul. Seperti pada judul yang ada di samping ini, yaitu judulnya tentang muncul awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Nah, teman-teman, dari judul ini kita sudah bisa tahu inti beritanya, yaitu tentang awan yang ada di Aceh yang terlihat seperti gelombang tsunami dan adanya penjelasan dari BMKG. Jadi, hanya dengan membaca judulnya saja, pembaca sudah bisa mendapat gambaran tentang isi berita tersebut. Kemudian ada teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Di dalam teras berita ini merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Baik, di sini ada contoh teks berita. Nah, seperti pada paragraf pertama yang berwarna merah ini, dalam kalimat tersebut sudah dijelaskan bahwa kalimatnya yaitu bahwa sejak tahun 2008 sebanyak 200 warga dari 3 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Lampung mendatangi kantor Bapedalda untuk mengajukan terkait pencemaran Sungai Terusai. Nah, teman-teman, kalimat ini sudah memberikan kita gambaran tentang peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Sehingga pembaca dapat langsung mengetahui inti berita tanpa harus membaca seluruh isi berita terlebih dahulu. Di dalam teras berita itu mengandung adik simba yang dimana A yaitu apa. Maksudnya adalah menjelaskan peristiwa apa yang sedang diberitakan atau dibicarakan dalam berita tersebut. Nah, dalam teks di samping ini, peristiwa yang diberitakan adalah pencemaran sungai. Untuk di mana? Maksudnya adalah menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Nah, dalam teks, peristiwa tersebut terjadi di mana? Terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Lampung, tepatnya di Sungai Terusai. Kemudian ada K, yaitu kapan. Maksudnya menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang akan diberitakan. Nah, di dalam contoh teks, dijelaskan bahwa berita tersebut terjadi sejak 2008. Lalu ada si, yaitu siapa. Maksudnya menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, dalam teks itu yang terlibat adalah 200 warga dari 3 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang serta perusahaan PT Teguh Wibawa Bakti Persada. Kemudian ada M, yaitu mengapa. Maksudnya di sini adalah menjelaskan alasan atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dalam teks di sini, peristiwa itu terjadi karena limbah dari perusahaan pengelolaan singkong menjadi tepung tapioka didugari mencemari Sungai Terusai sehingga menyebabkan ikan-ikan milik warga mati. Lalu ada B, yaitu bagaimana. Maksudnya adalah menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dalam teks
dalam teks di samping ini dijelaskan bahwa warga mendatangi kantor Bapedalda untuk mengajukan pengaduan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat pencemaran sungai tersebut. Nah, unsur berita yang terakhir yaitu ada isi berita. Bagian isi berita adalah bagian uraian dari suatu berita, yaitu bagian yang menjelaskan peristiwa secara lebih rinci dan lengkap. Nah, pada bagian ini, penulis itu menerangkan kejadian yang diberitakan, seperti penyebab peristiwa, dampak yang terjadi, serta informasi tambahan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, dalam contoh ini, bagian isi berita itu berada pada paragraf 2 sampai paragraf 4, karena pada bagian tersebut, penulis menguraikan peristiwa secara lebih rinci dan lebih lengkap. Kemudian ada kaidah pembahasaan teks berita. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu kejadian atau satu kegiatan saja. Contoh dari teks, sebanyak 200 warga memadati kantor Bapedalda, yang dimana kalimatnya hanya memiliki satu kegiatan saja. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kejadian dalam satu kalimat. Nah, contoh dari teksnya yaitu akibat pencemaran sungai, ikan-ikan mati sehingga warga mengalami kerugian. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kejadian loh, yaitu pertama ada ikan mati, yang kedua ada warga mengalami kerugian. Yang ketiga ada konjungsi kronologis atau kata penghubung urutan waktu, yang dimana konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan waktu, yang biasanya kata yang digunakan seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan pada akhirnya. Kemudian ada konjungsi kausalitas, yang dimana merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dalam suatu peristiwa. Nah, kata yang biasanya digunakan itu misalnya sebab, karena, dan oleh sebab itu. Nah, kata-kata itu membantu pembaca memahami penyebab suatu kejadian serta akibat yang ditimbulkannya. Kemudian yang terakhir ada kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda supaya kata tersebut tidak diulang-ulang dalam kalimat. Jika sebuah kata diulang terus-menerus, nah kalimat akan terasa kurang efektif. Oleh karena itu, digunakanlah kata ganti. Contohnya di sini ada kalimat tanpa kata ganti, yaitu warga datang ke kantor Bapedalda. Warga ingin melaporkan pencemaran sungai. Nah, adapun kalimat dengan kata ganti, yaitu warga datang ke kantor Bapedalda. Mereka ingin melaporkan pencemaran sungai. Nah, penjelasannya, kata mereka itu digunakan untuk menggantikan kata warga tadi, supaya kata warga tidak diulang-ulang. Baik, kemudian kita akan masuk pada sebab menelisik berita palsu. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian membaca atau menerima berita dari media sosial? Nah, terkadang tidak semua berita yang beredar itu benar loh. Oleh karena itu, kita perlu cara mengenali apakah sebuah berita itu benar atau palsu. Agar apa? Agar kita tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Bagaimana sih cara kita tahu berita yang palsu? Nah, caranya kita harus memperhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ciri berita palsu yaitu sumber berita tidak jelas. Artinya apa? Artinya, berita tersebut tidak menyebutkan dari mana informasi itu berasal atau tidak berasal dari media yang terpercaya. Biasanya, berita seperti ini hanya berisi klaim tanpa menyebutkan narasumber, penelitian, atau lembaga yang bisa dipercaya. Contohnya seperti judul berita ini.
ditemukan obat baru yang bisa menyembuhkan semua penyakit dalam 1 hari. Nah, teman-teman, judul seperti ini perlu kita curigai loh, karena terdengar terlalu berlebihan dan tidak dijelaskan oleh sumber informasi yang jelas. Nah, oleh karena itu, sebelum mempercayai suatu berita, kita harus memastikan sumbernya berasal dari media yang terpercaya. Lalu, ciri berita palsu yang kedua adalah judul terlalu sensasional, yang dimana artinya judul berita itu dibuat sangat bagus dan sangat mengejutkan secara berlebihan atau terlalu heboh. Agar apa? Agar orang tertarik untuk membacanya sebelum mempercayainya. Kemudian, yang ketiga adalah informasi tidak disertai fakta yang jelas. Artinya, berita tersebut tidak memiliki bukti yang kuat atau tidak dilengkapi data yang dapat dipercaya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berlatih terlebih dahulu ya. Adit, tolongin Dit. Di sini saya sudah menyiapkan 2 teks berita. Nah, tugas kalian adalah membaca kedua teks tersebut dengan teliti, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan dengan baik agar kalian bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi dan disampaikan berdasarkan fakta. Dalam berita terdapat unsur 5W, 1H yaitu A disimba, dan struktur berita serta kaidah kebahasaan yang membuat informasi menjadi jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Tetaplah menjadi pembaca yang cerdas dan jangan mudah terpercaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. I just had to let you know you're She a happy baby, she